Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya di channel Tegalampa Ladolani. Kali ini kita berada di Desa Kasuari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi. Kita akan berkunjung atau berziarah ke makam seseorang yang bernama Ladonda. Sekaligus tempat ini adalah salah satu yang dikeramatkan oleh masyarakat Kahedupa atau dalam bahasa lokal dikenal sebagai tempat Paransangia. Ayo ikuti saya, let's go. Sekarang kita telah sampai di bekas benteng Ladonda. Tepat di sebelah kanan saya, ini adalah rumah pemujaan yang digunakan oleh orang-orang atau pengikut Ladonda. Dalam bahasa lokal disebut dengan nama Pokani. Di sekitaran wilayah Pokani ini dianggap sebagai tempat yang keramat atau salah satu tempat yang dikeramatkan oleh orang-orang Kahedupa yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai dengan nama Paransangia. Pada zamannya, pada masanya, tempat ini digunakan sebagai tempat untuk ritual pemujaan karena memang Ladonda atau seseorang yang di dalam memori kolektif orang Kahedupa yang merupakan orang pasukan Mongol yang telah sampai ke Kahedupa pada sekitar tahun 1350-an. Nah, Ladonda bernama Laksamana Chongha yang di Kaledupa dia dikenal dengan nama Ladonda. Ia datang bersama istrinya yang bernama Kunfi, yang ketika di Kaledupa ia lebih familiar dikenal dengan nama Warumpi. Ladonda sampai ke tempat ini karena melakukan pelarian dari kejaran pasukan Raden Wijaya yang telah memukul mundur seluruh pasukan Kubilai Khan, yang sebagian kecil pasukan itu, sebagian besar pasukan itu kembali ke wilayah Mongol dan sebagian yang lain terlunta-lunta di lautan. Dan salah satu armada Mongol itu sampai ke Kahedupa. Ketika ia sampai di Kahedupa, Komandan Ladonda sempat menginvasi wilayah Saru-Saru atau wilayah tempat ini untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, mendirikan kemah-kemah dan benteng pertahanan.
kemudian di masa pemerintahan Syamsa Alam, dia telah sampai ke tanah ini, ke wilayah kerajaan Kehidupan, yang pada akhirnya setelah berhasil kembali direbut wilayah ini oleh kerajaan Kehidupan di bawah pimpinan Raja Kehidupan yang bernama Syamsa Alam. Kemudian lahirlah semacam konsensus yang diabadikan atau perjanjian perdamaian antara Raja Kehidupan dan Komandan Ladonda yang diabadikan di dalam Tombi Safika atau Tombi Makuri. Dalam perjalanannya, setelah melakukan perjanjian perdamaian dengan kerajaan Kehidupan, maka pasca meninggalnya La Serefaha sebagai pangilia para kerajaan Kehidupan, kemudian Raja Syamsa Alam mengangkat atau menobatkan Ladonda sebagai pengganti La Serefaha sebagai pangilia para atau panglima perang kerajaan Kehidupan. Ladonda juga dikenal sebagai sosok yang menciptakan Lariangi, yang mana merupakan tarian klasik yang identik dengan identitas keseluruhan orang Kehidupan. Jadi Ladonda lah yang menciptakan Lariangi dalam bentuk atau dalam wujud perpaduan gerakan, tarian, syair maupun iringan musik. Nah, jadi di dalam memori kolektif orang Kehidupan, makam Ladonda berada di sekitar benteng ini. Namun ada juga sebagian para penutur yang mengatakan bahwa Ladonda jasadnya dihantar 50 meter ke arah laut dari tempat saya berdiri, di mana tempat itu merupakan tempat karamnya kapal yang ia tumpangi. Kemudian tidak ada yang mengetahui keberadaan jasad Ladonda. Sebagian mengatakan bahwa ia muksa, sebagian ia dikatakan dihanyutkan di tempat di mana kapalnya karam. Pada masa pemerintahan setelah makam Ladonda, setelah Ladonda meninggal dunia, kemudian tempat ini kemudian dijadikan sebagai salah satu tempat yang dikeramatkan oleh orang Kehidupan. Dan tempat ini juga merupakan salah satu peninggalan jejak-jejak peradaban syamanisme atau orang-orang yang mempercayai tentang roh, kepercayaan Mongol kuno. Nah, sehingga namun tempat ini yang saat itu masih ramai dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan disinilah di Pokani inilah sesajen-sesajen disiapkan, ditata sedemikian rupa sebelum melakukan ritual. Nah, di dalam penelitian saya beberapa tahun yang lalu, juru kunci makam ini masih hidup. Sebelum memulai ritual pemujaan, dia melakukan gerakan penghormatan kepada Ladonda, sebagaimana gerakan pembuka dalam Lariang, yaitu dengan melakukan penghormatan dengan cara mengatupkan dua telapak tangan di atas kepala. Tetapi pada masa pemerintahan Laode Maundu atau Yarona Kehidupan, Lakina Barata Kehidupan yang ke-22, tempat ini yang sudah marak dijadikan sebagai tempat pemujaan, penyembahan kepada selain Allah, maka atas persetujuan Lakina Kehidupan, Hatibi Barata Kehidupan yang saat itu dijabat oleh Laode Siebe, kemudian datang menghancurkan tempat ini agar masyarakat Kehidupan tidak lagi beraktivitas, tidak lagi melakukan pemujaan di tempat ini.
Namun jejak-jejak itu masih terdapat beberapa sampai saat ini orang-orang yang masih melakukan ritual-ritual pemujaan di tempat ini. Itu dibuktikan dengan terawatnya pokani atau yang ada di tempat ini. Seperti itulah jejak peninggalan Ladonda atau orang-orang bangsa Mongol di kerajaan Kehidupan. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Ahmad Daulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.